Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sejarah Islam, tempat di mana kita menggali, mempelajari, dan menghidupkan kembali kejayaan peradaban Islam dari masa lalu hingga kini. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai kisah inspiratif, tokoh-tokoh besar, serta peristiwa penting yang telah membentuk dunia Islam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan menambah kecintaan kita terhadap sejarah Islam. Sunan Bonang adalah salah satu dari Wali Songo, 9 wali yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Jawa pada abad ke-15 dan 16. Ia dikenal sebagai seorang ulama, pengajar, dan tokoh spiritual yang sangat dihormati. Suatu hari, Sunan Bonang sedang berjalan di tepi pantai dan melihat seorang nelayan yang sedang berusaha menangkap ikan. Meskipun telah berusaha seharian, nelayan tersebut tidak berhasil menangkap satu ikan pun. Melihat kesulitan nelayan itu, Sunan Bonang mendekatinya dan berkata, "Apakah engkau ingin aku membantumu menangkap ikan?" Nelayan itu, yang tidak mengenal Sunan Bonang, merasa ragu namun akhirnya mengiyakan tawaran tersebut. Sunan Bonang kemudian mengambil alat pancing nelayan dan berdoa kepada Allah. Setelah itu, ia melemparkan alat pancing ke laut. Dalam sekejap, alat pancing itu penuh dengan ikan. Nelayan itu sangat terkejut dan kagum dengan kemampuan Sunan Bonang. Nelayan itu pun bertanya, "Siapakah engkau sebenarnya? Bagaimana engkau bisa melakukan itu?" Sunan Bonang menjawab dengan rendah hati, "Aku hanyalah hamba Allah yang lemah. Semua ini terjadi atas izinnya." Setelah kejadian itu, nelayan tersebut merasa tersentuh dan tertarik untuk belajar lebih banyak tentang agama Islam. Sunan Bonang mengajaknya ke pesantren dan mulai mengajarinya tentang ajaran-ajaran Islam. Nelayan tersebut kemudian menjadi salah satu murid Sunan Bonang yang setia dan bersemangat dalam menyebarkan agama Islam di daerahnya. Kisah ini mengandung beberapa pelajaran berharga. Pertama, kesederhanaan dan kerendahan hati Sunan Bonang dalam menggunakan ilmunya untuk membantu orang lain menunjukkan betapa pentingnya sifat rendah hati dalam menjalani kehidupan. Kedua, kekuatan doa dan keyakinan kepada Allah bisa membawa berkah dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, kisah ini juga mengajarkan pentingnya berbagi ilmu dan membantu orang lain menemukan jalan yang benar. Sunan Bonang tidak hanya dikenal sebagai ulama yang bijak dan penuh kasih, tetapi juga sebagai tokoh yang memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa melalui pendekatan yang lembut dan penuh kasih. Kisah-kisah seperti ini terus hidup dalam budaya dan tradisi masyarakat Jawa, menginspirasi generasi demi generasi untuk terus mencari pengetahuan dan kebenaran. Kisah pertemuan Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga merupakan salah satu cerita yang sangat terkenal dalam sejarah Wali Songo. Di masa mudanya, Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said, dikenal sebagai seorang pemuda yang gemar berjudi dan merampok. Ia sering merampok untuk membantu orang-orang miskin. Meskipun niatnya mulia, tindakan Raden Said tetaplah salah di mata hukum dan agama. Suatu hari, Raden Said merencanakan untuk merampok seorang ulama terkenal, yaitu Sunan Bonang. Ia bersembunyi di tengah hutan menunggu Sunan Bonang lewat. Ketika Sunan Bonang berjalan melalui hutan tersebut, Raden Said langsung menghadangnya dan meminta semua barang berharga yang dibawa oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang, yang sudah mengetahui niat Raden Said, dengan tenang berkata, "Aku hanya memiliki tasbih dan tongkat ini, apakah engkau mau mengambilnya?" Raden Said merasa bingung karena biasanya korban membawa harta berharga, tetapi ia tetap meminta tasbih dan tongkat tersebut.
Sunan Bonang kemudian memberi Raden Said sebuah tasbih dan berpesan, "Jika engkau ingin mendapatkan kekayaan sejati, cobalah engkau duduk dan merenungkan arti kehidupan sambil menyebut nama Allah dengan tasbih ini." Raden Said, yang penasaran, menerima tasbih itu dan mulai duduk di bawah pohon sambil berzikir. Saat Raden Said mulai berzikir, sesuatu yang aneh terjadi. Ia merasakan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya yang selama ini penuh dengan kegelisahan mulai merasa tenang. Ia terus berzikir tanpa henti hingga ia menyadari bahwa selama ini tindakannya adalah salah. Sunan Bonang, yang melihat perubahan pada Raden Said, mendekatinya dan berkata, "Wahai Raden Said, Allah telah membukakan hatimu. Kini engkau mengerti bahwa harta yang sejati adalah kedamaian dan ketenangan hati. Apakah engkau mau belajar lebih lanjut tentang Islam?" Raden Said, yang kini sudah berubah, mengangguk dan bersedia menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang kemudian mengajarinya tentang ajaran-ajaran Islam dan mengubah namanya menjadi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kemudian menjadi salah satu wali yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Pertemuan Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga adalah contoh nyata dari bagaimana pendekatan spiritual dan kebijaksanaan bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Kisah ini terus hidup dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa, menginspirasi banyak orang untuk mencari kedamaian dan kebijaksanaan dalam hidup mereka. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kami sangat menghargai waktu yang Anda luangkan untuk menonton dan mendukung konten kami. Jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.